Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahi rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menggemparkan jagat maya dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Kisah tersebut baru terjadi di minggu kemarin, menyimpan pembelajaran penting untuk kita semua, mengisahkan dua perempuan yang memutuskan untuk tinggal serumah, berbagi ruang dan waktu seperti layaknya pasangan resmi dalam satu atap. Namun apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Seiring berjalannya waktu, terjadi konflik yang tidak dapat terhindarkan. Hingga muncul kondisi yang membuat hubungan mereka semakin rumit. Hal itu akibat dari perdebatan yang seakan tidak menemukan jalan keluar. Dan pada akhirnya, kedua sepasang itu ditemukan dalam kondisi yang sama-sama memilukan, menjadi catatan buruk atas sebuah emosi yang mengaburkan seluruh logika dan akal sehat. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa itu? Di kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan latar belakang atas kejadian tersebut. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya, agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Salah satu perempuan yang harus bernasib buruk itu bernama Samaran Kanaya. Ia berusia sekitar 34 tahun dan bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Morawa di Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui sosok dari Kanaya dikenal sebagai perempuan yang mandiri. Sejak usianya belasan tahun, ia sudah merantau ke kota lain. Di sana Kanaya bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Setelah 1 tahun berada di kota perantauan, Kanaya kemudian menikah dengan sosok pria asal Medan. Mereka baru berpacaran setengah tahun, namun karena yakin satu sama lain, pada tahun 2018 akhirnya memutuskan untuk membangun biduk rumah tangga. Akan tetapi perjalanan pernikahan itu tidak berlangsung lama, sebab di 2 tahun mereka hidup bersama, kebahagiaan itu seketika runtuh. Hal ini terjadi karena sang Sulami dikabarkan terpikat dengan perempuan lain. Sebuah fase yang berat untuk Kanaya. Terlebih sewaktu itu ia sedang mengandung cabang janin yang usianya 9 bulan. Buah cinta yang seharusnya disambut dengan gegap gempita, namun justru harus lahir di tengah kenyataan pahit akibat kehadiran orang ketiga. Pada momen tersebut Kanaya sempat dilanda rasa putus asa yang berkepanjangan. Segalanya terasa hancur dan tidak menentu. Bahkan di beberapa bulan berikutnya, ia seolah kehilangan arah. Hari-harinya diisi dengan kesedihan dan kebingungan untuk bertahan di tengah keterpurukan. Hingga satu titik balik kemudian mengubah segalanya. Perlahan kesadaran Kanaya mulai tumbuh dan ia menyadari bahwa kini dirinya tidak lagi sendiri. Ada sosok kecil yang membutuhkan kasih sayang dan perhatiannya. Di sana ia kemudian mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sebuah perjuangan yang tidak mudah namun harus tetap dijalani. Dan perlahan hasil dari kerja kerasnya mulai terlihat, roda kehidupan mulai kembali berputar. Pada saat itu ia diterima bekerja di sebuah kedai makan, bertugas sebagai seorang pelayan serta pramusaji. Sang buah hati juga ikut bersamanya, tinggal di sebuah kontrakan kecil yang tidak jauh dari tempatnya mencari nafkah. Selepas itu rutinitas dari Kanaya dihabiskan untuk bekerja. Ia berfokus untuk mengembalikan hidupnya yang dulu dan berharap segalanya kembali seperti semula, seperti apa yang diimpikannya di masa lalu. Dalam perjalanan tersebut, sosok Kanaya yang berstatus sebagai seorang janda kemudian menarik perhatian banyak orang. Beberapa pria yang kebetulan menjadi langganan di rumah makan seolah datang padanya. Mereka mengajaknya berkenalan dan mendekatkan diri ke jenjang yang lebih serius. Tak jarang dari sekian banyak itu juga ada yang berjanji untuk membawanya pada kehidupan yang lebih layak, membahagiakannya dengan memberi nafkah serta rumah yang sepadan dari yang sekarang.
Namun sayangnya Kanaya ternyata masih menyimpan rasa trauma yang cukup mendalam. Kegagalan berumah tangga membuatnya kehilangan rasa percaya pada setiap pria yang datang. Ia seakan sulit untuk melupakan luka lama yang membekas. Ditinggalkan atas nama pengkhianatan adalah satu hal yang sangat menyakitkan. Namun di satu sisi, muncul seorang perempuan yang tiba-tiba saja mengajaknya berkenalan. Ia bersikap lebih dewasa dengan pembawaan yang tenang. Dari pertemuan singkat itu, tercipta obrolan ringan yang cukup menyenangkan. Kanaya dan si perempuan kemudian bertukar nomor ponsel, saling memberi kabar di keesokan harinya, hingga pertemuan lanjutan kembali terjadi di beberapa minggu berikutnya. Sosok perempuan yang dimaksud itu bernama Anggita. Ia memperkenalkan diri sebagai sales marketing di salah satu perusahaan ternama. Singkat cerita, kedekatan di antara keduanya kemudian semakin erat. Anggita berhasil menumbuhkan rasa nyaman dan aman ketika berada di dekatnya. Mereka berdua kemudian sering menghabiskan waktu bersama. Kanaya kerap diajak bepergian ke tempat wisata, sang buah hati juga tidak luput diajak dan bersama di antara mereka. Dalam beberapa kesempatan, Anggita juga meminta untuk menginap di rumah kontrakan kecil milik Kanaya. Meski keduanya baru saling mengenal, namun keadaan membuatnya seperti sahabat lama yang sudah mengerti dan memahami satu sama lain. Di situasi itu, Kanaya bahkan sudah mempercayakannya sebagai teman curhat. Ia mulai menceritakan segala hal yang pernah dilalui dalam hidupnya. Kanaya bahkan mengungkapkan bahwa dirinya memiliki rasa trauma yang sulit dilupakan. Ia seolah tak lagi tertarik pada sosok pria yang dianggapnya banyak berdusta. Namun tanpa disadari oleh Kanaya, ternyata Anggita menyimpan perasaan yang berbeda. Di balik sikap dan kedekatannya selama ini, ada niat lain yang tumbuh dalam hatinya terhadap Kanaya. Sebuah tujuan yang belum sepenuhnya dipahami oleh siapapun, termasuk Kanaya sendiri. Hal itu bahkan terlihat dari perhatian yang selalu diberikan oleh Anggita. Ia kerap membantu Kanaya dalam urusan ekonomi, bahkan tak segan mengurus sang buah hati ketika Kanaya harus bekerja seharian penuh. Perhatian dan kepedulian itu membuat hubungan mereka semakin dekat, hingga tanpa sadar tumbuh rasa nyaman yang tak dapat terhindarkan. Dan tepat di 2 bulan setelah kedekatan intens itu terjalin, Anggita akhirnya berterus terang bahwa dirinya memiliki perasaan mendalam terhadap Kanaya. Ia mencurahkan isi hatinya pada suatu malam. Dalam percakapan sederhana itu, suasana mendadak berubah lebih serius. Pada awalnya Kanaya sempat tertegun dan berpikir sejenak. Ia tak mengerti apa yang sedang ada di hadapannya sekarang. Ia tahu bahwa perasaan yang muncul di antara mereka bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterima. Namun di sisi lain, ia tak bisa memungkiri bahwa kehadiran Anggita telah membawa perubahan besar dalam hidupnya. Sosok itu seolah mampu menyembuhkan luka dan trauma masa lalu yang selama ini sulit ia pulihkan sendiri. Meski di dalam hatinya Kanaya sadar bahwa keputusan tersebut mungkin bukan langkah yang benar, namun kali ini ia memilih untuk mengikuti kata hatinya. Ia ingin merasakan kembali arti dicintai dan diperhatikan. Dari sanalah Kanaya akhirnya menyetujui hubungan yang ditawarkan oleh Anggita. Hubungan yang kelak akan membawa mereka pada kisah yang tak pernah dibayangkan. Dari keputusan itu keduanya kemudian sepakat untuk tinggal bersama. Anggita mengusulkan agar mereka untuk menyewa sebuah rumah yang lebih besar dan tepat di desa Seirotan di Kecamatan Perkut, Saituan. Rumah yang dimaksud itu akhirnya didapatkan, tempat yang dinilai cukup tenang dan jauh dari keramaian kota. Tak butuh waktu lama, mereka pun pindah dan mulai hidup di bawah satu atap. Kanaya membawa serta sang buah hati yang kini menjadi bagian dari keseharian mereka. Sejak saat itu kehidupan mereka tampak berjalan layaknya sebuah keluarga kecil sederhana, namun terasa lengkap dengan kehangatan yang mulai tumbuh di antara mereka. Di rumah baru itu mereka mulai membagi perannya masing-masing. Anggita bertugas sebagai seorang pencari nafkah, sementara Kanaya tetap di rumah mengurus anak dan membereskan segala urusan rumah tangga. Hari-hari mereka berjalan cukup tenang pada awalnya. Kanaya merasa bersyukur karena setidaknya ia kini memiliki seseorang yang siap menanggung beban hidup bersamanya. Sementara bagi Anggita,
Bekerja keras setiap hari menjadi bentuk tanggung jawab dan bukti kasih sayangnya kepada keluarga kecil itu. Namun berselang beberapa minggu berikutnya, harapan yang semula tampak indah ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak persoalan yang muncul di antara mereka berdua. Perbedaan sikap dan pandangan hidup perlahan memunculkan jarak yang sulit untuk dihindari. Di posisi itu, Kanaya mulai menyadari bahwa hubungan yang dijalani tidak sepenuhnya memberikan ketenangan batin. Meski Anggita telah berusaha memenuhi segala hal yang dibutuhkan olehnya, namun rasa hampa itu tidak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang mengganjal dan tidak bisa diukur dengan materi maupun perhatian semata. Dalam situasi itu, Kanaya seringkali merindukan masakan terong, hidangan sederhana yang dulu menjadi bagian dari kesehariannya. Makanan itu memiliki makna tersendiri, mengingatkan pada masa-masa ketika ia masih hidup bersama mantan suaminya. Sayangnya hidangan tersebut tidak terlalu disukai oleh Anggita. Ia bahkan benar-benar membenci terong yang dianggapnya memiliki bentuk yang kurang sedap dilihat. Namun bagi Kanaya, makanan terong ungu itu justru menyimpan makna yang lebih dalam, sebuah simbol dari kerinduan dan kenangan yang belum sepenuhnya bisa dilepaskan. Lambat laun perasaan itu menciptakan jarak emosional di antara keduanya, seolah ada bagian dari diri Kanaya yang masih tertambat pada masa lalunya. Hingga pada akhirnya satu keputusan yang tidak terduga kemudian dipilih oleh Kanaya. Hal ini berdasar dari rasa jenuh yang mulai tumbuh. Dan ia mencoba untuk mencari pelarian dengan berselancar di media sosial. Ia pun kembali aktif membuka akun lamanya yang sudah lama tak tersentuh. Kanaya memperbarui foto profil dengan senyum yang tampak lebih ceria, menonjolkan sisi terbaik dirinya, seolah ingin meyakinkan dunia bahwa ia masih terlihat lebih cantik seperti dulu. Tak butuh waktu lama, beberapa teman prianya kemudian mengirimkan pesan. Mereka menanyakan kabar hingga mencoba menarik perhatiannya dengan berbagai cara. Kanaya mulai terbiasa, perhatian dari mereka seakan menjadi hiburan tersendiri di tengah hubungan yang mulai terasa hambar. Namun apa yang dilakukan oleh Kanaya ternyata terpantau oleh Anggita. Perempuan yang berusia 37 tahun itu kemudian tidak kuasa menahan gejolak hatinya. Perasaan tulus yang selama ini diberikan seolah dikhianati dengan begitu saja. Rasa kecewa bercampur amarah menjadi satu. Anggita kemudian menghampiri Kanaya dan perdebatan hebat pun tak dapat terhindarkan di antara keduanya. Suara tinggi dan air mata mewarnai pertikaian itu, menggambarkan betapa rapuhnya hubungan yang sebelumnya tampak begitu harmonis. Namun di saat emosi sedang memuncak, Anggita sempat menahan diri. Ia memilih diam dan menjauh, mencoba menenangkan pikirannya yang kalut. Akan tetapi setelah itu, Anggita seakan kehilangan arah atas segala rasa yang menggebu di dada. Tepat di keesokan harinya, baru ia menyadari bahwa rasa sakit itu tidak dapat ditolak. Semua kerja keras untuk menghidupi sosok Kanaya seakan berakhir dengan sia-sia. Dan pada akhirnya di momen itu, rasa kecewa tersebut membawanya pada satu dimensi yang berbeda. Ia berpikir untuk menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Menurut keterangan yang saya dapatkan, peristiwa itu bermula ketika jam 12 malam di hari Kamis kemarin. Sewaktu itu Anggita tampak gelisah dan tidak bisa tidur karena pikirannya terus berputar tanpa arah. Di sudut lain ia sempat mendatangi daun pintu di kamar Kanaya. Di sana ia melihatnya sedang tertidur sambil memeluk buah hatinya dengan sangat erat. Dalam kebingungan itu Anggita tampaknya mengambil langkah yang keliru. Terdorong rasa benci membuatnya kehilangan batas logika yang ada. Dan sekitar jam 3 dini hari Anggita kembali membawa sebuah benda yang ada di tangan kanannya. Keputusan besar akhirnya tercipta dan mengubah segala yang ada. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh salah satu warga, di sana ia sempat mendengar keributan yang cukup pelik di rumah dua perempuan tersebut. Si warga pada awalnya tidak bergeming, sebab perdebatan di antara keduanya memang sudah sering terjadi. Namun nampaknya suara teriakan yang terdengar itu menjadi awal dari kejadian yang tidak diharapkan. Keduanya terlibat dalam perdebatan hebat yang dipenuhi emosi dan kata-kata yang menyakitkan. Situasi pun semakin memanas hingga di satu momen, Anggita sempat memohon maaf sambil berusaha menenangkan keadaan. Ia mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun saat emosi telah menguasai, logika seolah hilang arah.
Anggita kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan dari situlah kejadian yang tak pernah diduga akhirnya terjadi. Beberapa jam setelah itu, suasana rumah mendadak sunyi. Di pagi harinya, Anggita tampak menyadari bahwa tindakannya telah melampaui batas. Rasa penyesalan memenuhi pikirannya dan ia memilih menyelesaikannya dengan cara yang sangat disayangkan. Sekitar pukul 6 pagi, warga sekitar yang sejak tadi mendengar keributan mulai berdatangan ke halaman rumah kontrakan itu. Beberapa di antara mereka tampak saling berbisik dengan wajah cemas, mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu yang tertutup rapat. Suasana pagi yang biasanya tenang mendadak berubah. Udara terasa beruat seolah membawa firasat yang tidak biasa. Sebagian warga mencoba memanggil-manggil dari luar namun tak ada satupun jawaban yang terdengar. Rasa penasaran bercampur kekhawatiran akhirnya mendorong beberapa orang untuk memberanikan diri masuk. Begitu daun pintu perlahan terbuka, suasana hening langsung menyelimuti seluruh ruangan. Tak ada suara, hanya udara dingin dan aroma yang membuat bulu kuduk merinding. Di dalam sana mereka mendapati pemandangan yang tak pernah terduga. Dua sosok terdiam dalam senyap tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kala itu Kanaya ternyata masih terlihat membuka mata. Nafasnya lemah namun masih ada tanda-tanda kehidupan di dirinya. Warga yang panik segera berteriak meminta bantuan hingga akhirnya pihak berwenang datang bersama petugas medis untuk melakukan evakuasi. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pihak terkait mengkonfirmasi bahwa tidak ada unsur pihak ketiga dalam peristiwa ini. Semuanya murni dipicu oleh pertikaian dan emosi yang tidak terkendali di antara keduanya. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Anggita telah berpulang terlebih dahulu, sementara Kanayan masih berjuang dalam proses penyembuhan di ruang gawat darurat. Semoga dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kejujuran dan komunikasi adalah fondasi utama dalam setiap hubungan. Rasa kecewa, cemburu, dan ketidakpuasan harusnya diungkapkan dengan cara yang sehat, bukan disimpan hingga berubah menjadi bara yang membakar segalanya. Kehidupan memang tak selalu berjalan sesuai harapan, tapi menyelesaikannya dengan amarah hanya akan menambah luka, bukan hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi orang yang kita sayangi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.